Halo sobat rebahan, bagaimana kabarnya? Udah pada isi kuota belum? Oke, kali ini tim Sekilas Sinema akan merangkum sebuah film yang berjudul Beyond the Light yang dirilis pada tahun 2019. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja direbahkan badannya, dipakai headsetnya, check it out. Di awal film, kita melihat seorang kakek-kakek sedang berjalan di area pemakaman. Lalu ia berhenti pada sebuah makam dan dia termenung di sana. Ingatannya kembali pada peristiwa yang tidak akan ia lupakan seumur hidup. Pada waktu itu ia di dalam pesawat, dan pesawatnya ditembak oleh tentara Jerman. Lalu ia terjun menggunakan parasut dan ia tersangkut di sebuah pohon. Nah, ini dia kakek yang ada di pemakaman tadi. Dia bernama Sydney yang berasal dari Angkatan Udara Amerika. Lalu tiba-tiba ia mendengar ada dua orang prajurit Jerman sedang merapat. Ia pun berjalan mengendap-endap berusaha menghindari kedua pasukan Jerman tersebut. Dia berhasil menghindari dua orang, namun malah ia ditodong oleh satu orang. Down on your knees. Ia pun menyuruh Sydney untuk berlutut dan akan menembaknya. Dan tiba-tiba, seseorang muncul dari samping dan menusuk lehernya. Ia pun seketika mati. Dua orang rekannya mendengar tembakan dan langsung mengejar mereka. Seseorang yang misterius tadi bersiap-siap akan menembak mereka. Akhirnya dua tentara Jerman itu pun tewas. Sementara itu Sydney hanya bersembunyi di balik pohon tanpa melakukan apa-apa. You alone? Yeah. Sydney pun penasaran dan dia bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang bernama Rambo?" "Hah? Rambo? Bukan, namaku William." Dan dia mengajak Sydney untuk membunuh tentara Jerman. If you don't want to fight, just go. Sydney berkata, "Mereka sangat banyak, sedangkan kita hanya berdua. Ini sama saja dengan bunuh diri." Suicide mission. William tidak menanggapinya. Dia menggeser tentara Jerman yang sudah mati. Lalu ia mengatakan kepada Sydney, "Sebaiknya kita berpisah saja." You don't want to go that way. I'm fine. Saat berjalan sendiri, Sydney pun melihat mayat teman-temannya yang tewas ditembakin tentara Jerman. Mayat mereka masih tersangkut di atas pohon. Lalu tiba-tiba William datang. Tadi katanya ngajak pisah. Dia pun berkata, "Tuh, lihat, perbuatan orang Jerman." Akhirnya William meninggalkan Sydney di sana, dan dia melihat patroli orang Jerman sedang menuju ke arahnya, dan dia pun bersembunyi. I see, motherfuckers. Dah ngagetin aja. Ternyata Sydney diam-diam mengikuti William karena dia pun tidak tahu harus kemana lagi. Dia berkata kepada William, "Kita harus bekerja sama kalau mau selamat." Kata William, "Baiklah, You want him dead, I get it. aku akan mengikuti semua petunjukmu karena engkau lebih berpengalaman." It's easy when you got a reason. I got a reason, so do you. Tiba-tiba tiga tentara Jerman datang ke arah mereka. Mereka pun bersembunyi. Satu orang dari mereka mendekat. Dan tiba-tiba, waduh, untung bukan gue yang di situ. William pun sangat kesal, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sai buang air kecil prajurit Jerman ini ternyata pengen sebat dulu. William menggunakan kesempatan ini untuk menyerangnya dari belakang. Gimana tadi rasanya, bro? Dua tentara yang lain tidak memperhatikan rekannya karena mereka sedang asik mengobrol. Kesempatan ini digunakan William dan Sydney untuk menyerang mereka. Ketika Sydney harusnya menembak, dia malah diam saja. Shoot him! Jangan pak, ampun pak, istri saya dua pak.
Baru ketahuan ternyata Sydney belum pernah membunuh sebelumnya. What's the matter with you? We could have used him to get out of here. Mereka berdebat. Sydney berkata, dia kan bisa kita jadiin tawanan untuk nunjukin jalan, Sob. I'd like to go home and see my wife and child. Stop deluding yourself. Bukan begitu, Bambang. Yang ada dia menjadi beban tim. So if you want, you can just go and find. What was that? Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing. Ternyata ada satu tentara Jerman yang mengejar mereka dan membawa anjingnya yang bernama Blackie. Mereka pun berlari karena takut tertangkap. Ternyata kaki Sydney terluka dan William membantu untuk mengikat lukanya. Sementara itu Blackie semakin mendekat. Thank you. What are you doing? Got an idea, you keep a lookout. Rupanya William membuat jebakan untuk Blackie agar mereka tidak terus berlari. Sydney pun melihat-lihat sekitar sambil berjaga-jaga. What was that? Ia pun kepo dan bertanya, "Bikin apa sih, bro?" Namun William sangat fokus dan tidak menghiraukannya. Setelah selesai, mereka pun berlari. Terdengar ledakan, jebakan William pun berhasil, dan Blackie pun menjadi hotdog. Buset dah, bocah ketawa aja bukannya mikir. Like I said, it'll be dark soon. Hari pun menjelang malam. William berkata kita harus mencari tempat untuk beristirahat. Akhirnya mereka menemukan tempat yang dirasa cukup aman. What about you? What about me? Mereka pun akhirnya bertukar pikiran tentang banyak hal. Masalah keluarga, masalah anak, kendaraan, janda tetangga, aplikasi micet, dan lain-lain. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba William mendengar sesuatu. Hear that? Ternyata ada 3 tentara Jerman yang juga akan beristirahat di situ. Namun Sydney melihat satu lagi tentara Jerman dari kejauhan. William pun berpikir bagaimana cara menghabisi mereka. Dan tiba-tiba ia menghilang. Ternyata ia membunuh satu orang yang terpisah dan mengambil seragamnya. China! You really are insane, aren't you? Dia menjadikan Sydney umpan untuk dapat mendekati mereka dan menembak mereka. Mereka pun berjalan terus sampai hari berubah menjadi pagi. Mereka berjalan menyusuri hutan dan tiba-tiba William seperti mendengar sesuatu yang mencurigakan namun tidak terlihat. Ternyata ada beberapa tentara Jerman sedang mengintai pergerakan mereka. Mereka ditembaki. William balik menyerang. Namun Sydney hanya diam dan sepertinya ia takut. William yang pemberani melawan mereka sendirian dan menyuruh Sydney untuk pergi. People, go! Come on! Get up! Baker, don't do this right now! Come on! I can't do it. Think of your little girl! William mengatakan, "Ayo ingatlah keluargamu, bantulah aku." Namun Sydney malah tambah takut. Get up! Up front! William menyuruh Sydney untuk berlari duluan sementara ia menahan serangan dari musuh. Saat mereka berlari, tiba-tiba kaki William menginjak ranjau, dan mereka pun terpental. Badan William hancur, hanya tinggal tersisa dari perut ke atas. Sydney pun menghampirinya. Di sini saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, guys. You gotta come with me. You're killing them all. I got a family. Get this to my boy. His name's Jake.
get on with your family. William berkata kepada Sydney, pulanglah dengan selamat. Dan setelah itu ia meninggal. Berhari-hari Sydney berjalan menyusuri hutan, berharap ia menemukan jalan pulang. Badannya terasa sangat lelah, pikirannya stres, namun ia tidak menyerah karena ia mengingat keluarganya. Tiba-tiba dari dalam hutan, keluar satu orang tentara Jerman dan segera menodongnya. You have a family. I have a family. Nobody has to get hurt anymore. Sydney mencoba untuk menghindari pertumpahan darah, namun tentara Jerman ini tetap menodongnya. Sydney pun menembaknya, dan inilah pertama kali dalam hidupnya ia membunuh seseorang. Lalu ia mendengar suara tentara Jerman mendekat. Ia pun segera berlari. Ia membuka pintu dan ternyata itu adalah kandang kuda. Ia pun segera masuk. Karena Sydney sudah lama tidak mengobrol, maka ia mengajak ngobrol kuda tersebut. Namun kuda itu diam saja dan tidak mengerti. Tiba-tiba masuk pemilik kandang tersebut dan mengatakan bahwa tentara Jerman datang mencarimu. Ia pun menolong Sydney dengan menyembunyikannya di salah satu kandang kuda miliknya. Kemana sih ini orang? Perasaan tadi masuk sini ya? Ketika mereka mendekati kandang di mana ada Sydney bersembunyi, tiba-tiba pemilik kandang muncul. Dia mengatakan, tidak ada siapa-siapa di sini, hanya aku dari pagi ada di sini. Kedua tentara Jerman itu pun akhirnya meninggalkan kandang tersebut. Sydney pun mendekatinya dan berkata terima kasih. Ya sama-sama nak, Bapak hanya tidak suka melihat kekejaman perang. Sydney hari ini merasa sangat terharu. Dua pelajaran penting, yaitu keberanian dari rekannya Williams dan kebaikan seorang bapak pemilik kandang kuda, akhirnya dapat membawanya kembali pulang ke negaranya. Ia pun sekarang berdiri di depan makam William dan berkata terima kasih atas keberanianmu yang dapat membawaku kembali pulang. Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Akhir kata dari Sekilas Sinema, semoga kalian selalu sehat-sehat dimanapun berada. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini.